Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran, dan juga diberikan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada tayangan video yang kedua ini. Setelah pekan yang lalu Ustadz sampaikan ya perkenalan dan juga kontrak belajar kita selama berada di kelas 7 ya. Pada hari ini anak-anak sebelum Ustadz akan lanjutkan ya, bagaimana untuk kegiatan KBM di pekan pertama anak-anak, menyenangkan bukan? Ya, Ustadz berharap ya kegiatan KBM di pekan pertama anak-anak bisa belajar dengan baik meskipun kita belajar dari jarak jauh ya, karena memang kondisi seperti saat ini. Oke, anak-anak, Ustadz mau bertanya ya, dulu ketika anak-anak sebelum mendaftarkan untuk mondok di pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam ya, anak-anak datang ke pondok bukan? Ya, pasti kalian datang ke pondok, entah itu kalian diantar dengan saudara kalian, atau orang tua kalian, atau teman kalian, ya. Kalian pasti datang ke pondok, ya, melihat-lihat kondisi di pondok, ya. Setelah kalian melihat-lihat, ya, kalian tahu kondisi di pondok, mungkin bangunannya, asramanya, ya. Berikutnya mungkin barangkali suasana sekitarnya, cuacanya, iklimnya, ya. Setelah itu kalian pulang ke rumah. Ya, kalian pulang ke rumah. Ketika kalian pulang ke rumah, barangkali kalian ditanya oleh saudara kalian, bagaimana mas ketika kalian datang ke pondok, bagaimana kondisi pondoknya? Nah, kalian akan menjelaskan satu persatu kondisi pondoknya. Ya, mungkin ya dari bangunannya, Pah, Mah, Api, Umi, ya, bangunan pondoknya berwarna hijau. Aku senang dengan bangunan pondoknya karena terasa sangat sejuk dengan cat warna hijau. Berikutnya, barangkali ada yang tanya lagi, bagaimana cuacanya mas? Gitu. Di sana sejuk Pak, karena di sana masih dekat dengan sawah sehingga udaranya tidak terlalu panas. Nah, saya suka gitu kan, misalnya seperti itu ya. Atau yang lainnya, mungkin kondisi di asramanya, Abi, Umi, ternyata asramanya sangat bersih ya, agak sangat luas, satu kamar diisi 16 anak ya. Saya suka dengan kondisi kamar seperti itu. Nah, maka seperti itu anak-anak kalian ya, kalian datang ke pondok melihat, mungkin kemarin survei ya, survei seperti itu. Ya, berkaitan dengan apa yang akan anak-anak pelajari hari ini, anak-anak, yang anak-anak lakukan itu adalah ketika kalian menyampaikan hasil survei kalian kepada orang tua kalian, saudara kalian ya, itu adalah kalian menggambarkan, menyampaikan bagaimana sih kondisi pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam ya. Ketika itu kalian menyampaikan kondisi lingkungannya sejuk, ya, tenang karena jauh dari keramaian, ya, mungkin asramanya yang bersih, yang nyaman, ya, satu kamar dihuni oleh 16 anak. Nah, ini anak-anak ini dinamakan mendeskripsikan. Apa anak-anak? Mendeskripsikan. Ya, sesuai dengan yang anak-anak pelajari hari ini, anak-anak akan pelajari teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Ya, tadi sudah anak-anak sudah melihat, ya, sudah sedikit menangkap apa sih mendeskripsikan itu. Ya, oke. Teks deskripsi anak-anak, oke, saya tulis ya. Ya, teks deskripsi, ya. Apa itu teks deskripsi? Ya, deskripsi itu anak-anak ya, ini adalah menggambarkan atau menjabarkan ya. Jadi teks deskripsi adalah teks
teks yang berisi berisi gambaran suatu objek tertentu. Nah, ini anak-anak. Jadi deskripsi itu adalah penggambaran suatu objek. Yang kalian gambarkan apa? Bisa saja bangunan, benda ya. Mungkin kalian juga bisa mendeskripsikan seseorang ya, atau teman kalian deskripsikan ya, atau mungkin hewan peliharaan kalian deskripsikan. Hei, saya di rumah punya kucing loh. Kucing saya warnanya putih. Gitu ya. Bulunya tebal. Sangat lucu kucing saya itu. Karena setiap hari harus minta susu. Nah, itu adalah contoh mendeskripsikan objek, gitu ya anak-anak ya. Oke, berikutnya anak-anak, setelah kalian mendeskripsikan, ya, itu harapannya apa anak-anak? Harapannya itu adalah pembaca, ya, atau orang yang mendengar deskripsi, ya, deskripsi objek yang kalian sampaikan, itu berharap seolah-olah dia melihat langsung objek yang kita deskripsikan. Misalnya tadi kita mendeskripsikan kucing, ya. Kita berharap orang yang kita ajak bicara atau orang yang melihat tulisan kita atau membaca tulisan kita itu seolah-olah melihat langsung objek yang kita deskripsikan. Begitu anak-anak, ya. Oke. Anak-anak, silahkan anak-anak bisa lihat ya, buka buku mandiri kalian ya di bab 1 ya. Silahkan kalian buka di bab 1, di situ ada contoh teks deskripsi ya. Oke, Ustaz bacakan, silahkan kalian buka ya, halaman 1 anak-anak, halaman 1 di buku mandiri. Nah, ini ada penggalan teks deskripsi, silahkan kalian buka anak-anak. Oke, sudah kalian buka? Oke, kita lihat di situ ada satu petikan teks deskripsi. Dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu segar dan penuh daya hidup. Ya, jadi yang deskripsikan adalah di balik tirai hujan, ya, sore hari. Ya. Pelepah-pelepah yang kuyup tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk oleh embusan angin melenggang tenang dan penuh pesona. Ketika angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, pelepah-pelepah itu serempak terjulur sejajar satu arah. Seperti tangan-tangan penari yang mengikuti irama hujan. Ya. Anak-anak, kira-kira yang dideskripsikan itu objeknya apa anak-anak? Dari teks penggalan teks ini. Apa anak-anak? Apa? Oke. Yang dideskripsikan apa anak-anak? Suasana sore hari ketika hujan. Ya, jadi kita gambarkan bagaimana suasana sore hari ketika hujan. Di situ disebutkan ya, ada pohon-pohon kelapa ya, yang di samping ya atau di seberang lembah ya. Itu basah kuyup ya, pelepah-pelepahnya tergerai jatuh di belahan punggungnya gitu ya. Terus batang-batang yang ramping meliuk-liuk, jadi batang pohon kelapa itu meliuk-liuk karena tertepa embusan angin ya. Oke, itu sedikit tentang teks deskripsi anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, di dalam teks deskripsi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi. Ya. Cirinya apa saja? Ya. Cirinya anak-anak yaitu melukiskan. Yang pertama, ciri yang pertama melukiskan suatu objek
tertentu. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, di dalam teks deskripsi itu menggambarkan ya atau melukiskan suatu objek tertentu ya. Berikutnya anak-anak, di dalam menggambarkan objek tersebut ya, ciri yang kedua, penggambaran objek dengan menggunakan panca indera. Nah, ya misalnya ya, angin terasa sejuk, ya terasa sejuk berarti dengan indera perasa ya. Oke, kucing itu sangat manis sekali. Manis itu juga indera perasa ya anak-anak ya. Oke, jadi penggambarannya adalah dengan panca indera. Berikutnya, di dalam teks deskripsi memaparkan ciri sifat. Ciri fisik dan ciri sifat. Nah, jadi yang digambarkan ya, ciri fisik. Misalnya kita menggambarkan suatu ruangan ya. Ruangan kelas 7 ya. Luasnya adalah 120 meter persegi. Ya, itu ciri fisik. Ruang kelas tersebut dicat dengan warna hijau. Nah, itu ciri fisik. Berikutnya ya, ketika kita masuk ke dalam ruangan kelas tersebut akan terasa sangat sejuk. Nah, sejuk ini anak-anak adalah ciri sifat. Itu ya anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, kita ketika menggambarkan suatu objek ya atau mendeskripsikan suatu objek, pembaca dapat merasakan ya, merasakan objek yang kita deskripsikan, yang dideskripsikan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi seolah-olah pembaca itu merasakan atau melihat langsung objek yang kita gambarkan atau kita deskripsikan, gitu anak-anak ya. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah jelas ya anak-anak ya? Oke, jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa saja langsung kalian tanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi Ustadz ya. Oke, berikutnya anak-anak, setelah ciri-ciri dari teks deskripsi ya, kita langsung masuk ke dalam ya, Ustadz hapus dulu ya. Oke, setelah ciri-ciri tadi ya, ada struktur. Nah, ya, struktur. Yang namanya struktur anak-anak ini adalah bagian dari syarat yang harus ada. Misalnya kalau kita mau membangun sebuah gedung ya, ada ungkapan struktur bangunan. Pasti di dalam struktur bangunan itu ada pondasi ya. Terus berikutnya ada dinding ya. Setelah ada dinding ada tiang, barangkali ada tiang dulu terus dinding ya. Setelah itu baru atap. Ya, yang namanya bangunan utuh ya, gedung utuh itu ada dinding. Berikutnya yang terakhir adalah atap. Begitu juga di dalam teks deskripsi ya anak-anak ya. Di dalam teks deskripsi ada strukturnya. Yang namanya struktur itu berarti harus ada ya.
Di dalam teks deskripsi anak-anak, strukturnya ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Ya, apa itu identifikasi? Identifikasi itu adalah pengenalan objek yang dideskripsikan. Ya, pengenalan, kita kenalkan. Kira-kira mungkin yang kita mau deskripsikan adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Ya, bisa kita deskripsikan dengan mengenalkan namanya terlebih dahulu. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, ya, adalah sebuah pondok tahfidz yang berada di Gunung Pati. Ya, jadi dikenalkan dulu. Ya, bisa kenalkan nama dan lokasi. Ya. Berikutnya anak-anak, setelah itu ada deskripsi bagian. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian ini anak-anak berisi apa? Ya, berisi tentang gambaran rinci. Ya, jadi gambaran secara rinci. Objek yang dideskripsikan. Oke, itu anak-anak. Jadi yang bagian kedua adalah deskripsi bagian. Berikutnya yang ketiga, yaitu ada kesimpulan. Ya, kesimpulan ini anak-anak berisi kesan. Ya, ini kesan yang disampaikan oleh penulis. Misalnya kesannya, ya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam ternyata merupakan pondok yang sangat representatif, sangat kondusif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, itu adalah apa anak-anak? Kesan. Oke. Ya, itu anak-anak ada 3 struktur teks deskripsi. Ya, Ustadz berharap anak-anak bisa mempelajari lebih banyak lagi. Ya, oke. Ini anak-anak sekilas tentang struktur teks deskripsi. Ya, jadi manfaat dari teks deskripsi ini anak-anak kita adalah bisa menjelaskan, menggambarkan, ya, melukiskan suatu objek yang akan kita sampaikan kepada orang lain, sehingga anak-anak orang lain itu, ya, seolah-olah melihat secara langsung, merasakan secara langsung objek yang sudah kita deskripsikan. Ya, dengan begitu orang-orang akan tertarik dengan objek yang sudah kita deskripsikan. Itu ya anak-anak ya. Oke, itu anak-anak silakan nanti, ya, anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut di buku kalian, di buku mandiri, ya. Itu kalian bisa pelajari sekilas tentang teks deskripsi, ya. Insya Allah anak-anak pada pertemuan berikutnya kita akan berlatih menganalisis teks deskripsi, ya. Jadi menganalisis strukturnya, ya. Terus berikutnya isinya, ciri-cirinya seperti apa di dalam teks deskripsi. Oke. Itu anak-anak mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada tayangan kali ini, ya. Ustadz berharap pertemuan pada tayangan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan jangan lupa anak-anak, apa yang Ustadz sampaikan, ya, silakan anak-anak catat, ya, anak-anak tulis, ya. Itu anak-anak kalian catat, kalian tulis, dan jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di dalam kolom komentar. Silahkan sebutkan nama dan juga kelasnya. Nah, nanti insya Allah akan dibalas. Atau bisa saja langsung menghubungi Ustadz Nanang, bisa melalui wali di kelas Kak
perhatian. Oke, mungkin itu anak-anak. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.